Halo pemirsa, salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Rini Kustiani dalam program Teras Negeri. Program Teras Negeri ini dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tempo.co. Tamu kita hari ini adalah penjabat Gubernur Sumatera Utara, Bapak Dr. Andes Haji Agus Fatoni MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Baik, Mbak Rini. selamat datang di program Teras Negeri, Terima Bapak. kasih. Baik, sebelum berbincang dengan Bapak Fatoni, saya akan menyampaikan sekilas profil beliau, yang mungkin sebagian orang tuh sudah mengenal beliau ya, karena cukup populer begitu ya Pak. Baik, Bapak Agus Fatoni lahir di Bahuga, Lampung pada 6 Juni 1972. Beliau dilantik sebagai penjabat Gubernur Sumatera Utara pada 24 Juni 2024. Baru 1 bulan ya Pak? 1 bulan. Tapi pengalaman beliau sebagai penjabat gubernur sudah tidak diragukan lagi. Beliau sudah pernah menjabat sebagai penjabat gubernur Sumatera Selatan, pernah juga menjadi penjabat gubernur Sulawesi Utara, dan yang penting lagi beliau pernah menjadi Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Sampai dengan saat ini. Sampai dengan saat ini. Merangkap berarti Pak ya? Merangkap. Karena PJ Kepala Daerah harus pejabat eselon 1 kalau gubernur, Betul. kalau Bupati Wali Kota eselon Eselon 2. 2. Baik Bapak, terima kasih sudah meluruskan informasinya. Baik, bicara tentang Sumatera Utara, setidaknya ada 3 isu penting yang mengemuka di sana. Pertama tentang keberagamannya, di mana ada berbagai suku bangsa yang tinggal bersama di sana. Kedua tentang persiapan Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-21 yang akan berlangsung di Sumatera Utara dan Aceh pada 8 sampai 20 September 2024. Dan ketiga tentang pemilihan kepala daerah atau Pilkada Sumatera Utara yang kita ketahui juga Sumatera Utara menjadi salah satu barometer pembangunan di Indonesia bagian barat. Di sana kita tahu sudah bertabur bintang-bintang ya Pak, nama-nama yang luar biasa populer. Nah, untuk mendalami berbagai isu tadi, langsung saja kita berbincang dengan Bapak Fatoni, penjabat Gubernur Sumatera Utara. Bapak ini terhitung baru 1 bulan nih Pak, Iya, dan Bapak sudah menggaungkan semangat Sumatera Utara mantap dan harmoni. iya, Nah, maknanya apa sih Pak? Mantap apa? Harmoninya apa? Silakan Pak. iya. Jadi mantap dan harmoni itu situasi sekarang Mhm. dan yang akan terus kita jaga di masa-masa yang akan datang. Tentu kita akan menjadi lebih baik lagi. Mantap artinya Sumatera Utara itu sudah bagus dari Mhm. berbagai aspek. Potensinya banyak, kelebihannya banyak, capaiannya bagus. Nah, ini mantap. Ini menjadi modal kita untuk terus meningkatkan prestasi, kinerja, dan capaian di masa-masa yang akan datang. Nah, di Sumatera Utara ini juga harmoni. Karena di Sumatera Utara ini banyak sekali suku, agama, latar belakang berbagai masyarakat ada di sana, dan spesialnya ada 8 etnis asli di Luar Sumatera biasa Utara ya. ini. Jadi ada Melayu, ada Nias, ada Tionghoa juga. Batak yang asli Batak. dulu, baru Oh, pendatangnya. Pendatangnya oke. Tionghoa banyak, Mhm. India banyak, Jawa, Sunda, macam-macam di sana ada. Nah, ini semua hidup berdampingan, Mhm. harmoni. Ya, seluruh komponen harmoni termasuk juga misalnya Forkopimdanya, instansi vertikalnya. Jadi Mbak Rini di Sumatera Utara ini menjadi pusat perkembangan di Indonesia bagian barat, termasuk juga di Sumatera Utara ini ada konjen, ada 18 konjen. Konjen. Jadi banyak negara sahabat kita yang mempunyai perwakilan di Sumatera Hmm. Utara. Di Sumatera Utara juga tempat kantornya regional. Nanti biasanya cabangnya ada di beberapa provinsi di tempat Ya. lain. Nah, jadi semuanya ini bersatu, menjadi bersinergi, berkolaborasi, menuju harmoni dan kita akan terus bersama-sama bergerak serentak untuk membangun Sumatera Utara. Inilah makna mantap dan harmoni itu. Oke, Pak. Tentu mantap dan harmoni menjadi sebuah jargon yang harus eh, membumi dengan berbagai program. Nah, apa Iya. saja nih Pak program yang sudah dicanangkan? Iya. Jadi tugas pemerintah itu paling tidak ada 3. Melaksanakan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kemudian meningkatkan pelayanan publik. Nah, dalam rangka mewujudkan itu semua, maka banyak sekali program-program yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Tentu di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur itu juga semua harus jalan. Namun, karena
PJ kepala daerah ini waktunya tidak lama, itu harus bisa memilih program-program prioritas yang harus segera dilaksanakan. Maka di Sumatera Utara itu ada beberapa program prioritas yang perlu menjadi atensi kita bersama. Di antaranya adalah pelaksanaan PON. PON kita akan dilaksanakan bulan September. Kita semua bersama-sama mempersiapkan itu. Kemudian ada pilkada. Pelaksanaan pemungutan suaranya nanti tanggal 27 November. Persiapannya sudah jalan. Tahapannya sudah jalan. Kita semua mempersiapkan itu. Kemudian ada penanganan inflasi. Ini semua menjadi tugas kita bersama. Kemudian stunting. Kemudian kemiskinan ekstrim. Bencana alam. Nah, program-program prioritas ini yang kita garap bersama dan kita perlu melakukan percepatan-percepatan. Oleh karena itu, saya sudah mencanangkan beberapa program yang sifatnya program serentak. Program serentak itu artinya kita yang harmoni tadi bersama-sama tadi untuk bisa mengejar, mempercepat pelaksanaannya agar bisa dirasakan lebih cepat. Hasilnya bisa lebih maksimal lagi. Misalnya, kita sudah canangkan gerakan pembangunan serentak se-Sumatera Utara dengan tema sinergi, kolaborasi, dan harmoni bergerak serentak membangun Sumatera Utara. Nah, dengan situasi yang bersama-sama ini kita bergerak serentak, mudah-mudahan hasilnya bisa lebih maksimal. Ada lagi gerakan serentak yang lain, misalnya gerakan serentak penanganan stunting, gerakan serentak pengendalian inflasi, gerakan serentak bedah rumah, gerakan serentak berkoperasi, dan lain-lain. Ini semua akan kita dorong terus untuk menyatukan semua potensi yang ada bersama-sama untuk bergerak membangun Sumatera Utara. Oke, Pak. Itu juga tadi sebagian jawaban untuk pertanyaan berikutnya sih, Pak. Sebenarnya tentang 111 indikator Ya, yang menjadi target dari pemerintah pusat dititipkan kepada penjabat kepala daerah untuk memenuhinya dalam waktu yang singkat ya, Pak. ya. Nah, ini tadi ada banyak sekali program yang Bapak perlu sinergikan dengan bupati, wali kota yang ada di sana. Bagaimana supaya itu cepat, Pak, berlangsungnya? Iya, ini memang kita harus kerja konkret. Mhm. Kita tidak bisa berwacana lagi. Maka pada saat di Sumatera Utara saya baru saja dilantik, saya Mhm. langsung bergerak, saya Mhm. langsung bekerja. 4 jam setelah dilantik saya langsung bertemu dengan Pak Menteri Pemuda dan Olahraga Iya. untuk membahas PON. Mhm. Kemudian besoknya saya landing, begitu landing di Sumatera Utara langsung meninjau venue bersama dengan Forkopimda. Bersama-sama kita bergerak ke sana. Kemudian besok paginya saya mengunjungi satu-satu Forkopimda untuk berdiskusi, mendapatkan masukan, saran, kita bisa bersama-sama mensinergikan itu semua. Dan kemudian siang harinya saya juga langsung kumpulkan seluruh kepala OPD, kepala-kepala dinas, untuk bisa bersama-sama menyatukan persepsi. Malam harinya kita langsung rapat PB PON, PB PON Sumut dengan dihadiri dari Kementerian Pemuda Olahraga, Pak Menteri juga memberikan arahan, Deputi hadir, Ketua KONIS, Sekretaris Umum KONI, Wakil Ketua KONI, Bendahara juga hadir, dan PB PON di Sumatera Utara. Semuanya hadir untuk persiapan PON. Selanjutnya lagi, kita gelar rapat kepala daerah dan Forkopimda dengan Bupati Wali Kota dan Mhm. Forkopimda baik provinsi maupun kabupaten kota. Kemudian itu terus kita lakukan, rapat-rapat teknis juga kita lakukan. Itu semua untuk bisa memastikan bahwa seluruh program kegiatan yang sudah kita tetapkan itu bisa terlaksana dengan baik. Baik, Pak. Itu kan dari sisi koordinasinya dulu ya, Pak, ya. Iya, Nah, untuk menyambut PON nanti, persiapan dari sisi mungkin venue iya, atau bagaimana alurnya kedatangan pasti di Kuala Namu kan iya, ya. iya, Dan apa sih side eventnya, misalkan jalan-jalannya kah iya. atau sesuatu yang kemudian melibatkan masyarakat di sana. Ya, jadi Sumatera Utara menjadi tuan rumah PON ini Mhm. suatu kehormatan dan kebanggaan bagi seluruh masyarakat Sumatera Utara. Karena ini kesempatan yang sangat baik. Kita menjadi tuan rumah itu tahun 53. Baru sekarang kita menjadi tuan rumah kembali. Oleh karena itu, kami semua bersepakat untuk bisa mensukseskan PON 21 yang dilaksanakan di Sumatera Utara ini. Suksesnya itu ada sukses penyelenggaraan. Itulah Mhm. tugasnya panitia dan seluruh masyarakat. Sukses prestasi, maka prestasinya juga kita harus maksimal juga. Sukses administrasinya juga harus kita buat seluruh administrasi itu akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian sukses ekonomi, UMKM akan kita Iya. libatkan. Tentu ini semua akan
mendapatkan keuntungan dari penyelenggaraan PON ini. Kemudian ada sukses wisatanya, ekonomi kreatifnya, termasuk kriya, termasuk juga wastra dan sebagainya. Maka ini peluang bagi masyarakat di Sumatera Utara, bagi kita semua di Sumatera Utara untuk bisa menunjukkan bahwa Sumatera Utara itu memang mantap, memang bagus. Nah, itu yang harus kita tunjukkan bersama-sama. Oke. Ngomong-ngomong berapa sih target perolehan medali nih, Pak? Karena kan atletnya banyak dari berbagai cabang olahraga. Iya, jadi keuntungan Sumatera Hmm. Utara sebagai tuan rumah ini sebenarnya untung. Bisa melibatkan atletnya yang banyak. Iya. Kemudian tentu sebagai tuan rumah, cuacanya, lingkungannya juga pasti sudah terbiasa. Oleh karena itu, Sumatera Utara sebagai tuan rumah ini mencanangkan minimal bisa menempati peringkat kelima. Luar Lima biasa. ini ya untuk Jawa itu Mhm. memang SDM-nya dan berbagai macam sarana prasarana dan lainnya tentu sudah bagus. Oke. Kemudian selama ini yang bagus itu di luar Jawa itu Papua. Tapi kita optimis sekarang Papua itu sudah menjadi beberapa provinsi, mudah-mudahan kita bisa menjadi nomor 4, bukan hanya nomor 5. Itu Oke. target kita. Targetnya mendulang emas sebanyak mungkin, Sebanyak mungkin, target di peringkat minimal 5 besar minimal. dan kita optimis bisa 4 besar. Nah, saya tertarik dengan tadi Bapak bilang ingin menggerakkan ekonomi kreatif, UMKM, wisata, jasa, perhotelan, segala macam. Itu gimana Pak caranya, Pak? Iya, jadi dengan adanya PON ini akan banyak sekali yang berkunjung ke Sumatera Utara. Iya. Dari sinilah kesempatan UMKM untuk bisa menampilkan produk-produknya, bisa menunjukkan kualitasnya. Begitu juga yang lain dengan datang ke Sumatera Utara tentu wisata ikut bergerak. Hotel, restoran, semuanya juga ikut bergerak. Nah, ini kesempatan untuk bisa membangkitkan ekonomi di Sumatera Utara dengan menjadi tuan rumah ini. Begitu juga nanti batiknya, wastranya gitu ya. Ekonomi kreatif yang lain tentu ini menjadi peluang dan juga ini menjadi kesempatan bagi kita semua untuk bisa memaksimalkan ekonomi yang ada di Sumatera Utara tadi. Oke, baik Pak. Tadi kita sudah bocorkan, selain PON, ada lagi nih agenda besar di Sumatera Utara dan seluruh Indonesia tentunya pilkada, Pak. Nah, bagaimana Bapak sebagai penjabat kepala daerah menjaga situasi supaya aman, terkendali, semua bisa menyampaikan atau bisa menyalurkan aspirasinya dengan sesuai hati nurani, Pak. Dan satu lagi, tentu jalannya pemerintahan harus tetap seperti biasa, melayani masyarakat. Iya, jadi tugas PJ Kepala Daerah Hmm. itu yang salah satu yang utama adalah mempersiapkan pelaksanaan pilkada. Ya. Pilkada harus berlangsung dengan baik. Hmm. Kebetulan saya sudah pada saat di Sulawesi Utara itu juga sama, ada pilkada. Ya. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Kemudian pada saat menjadi PJ Gubernur di Sumatera Selatan itu ada pemilu, baik Pilpres Mm-mm. maupun Pileg. Alhamdulillah juga berjalan lancar. Di Sumatera Utara bahkan di seluruh Indonesia, masyarakat sudah terbiasa dengan pemilihan-pemilihan ini. Ya. Pemilihan kepala daerah, baik gubernur, bupati, wali kota, termasuk pilpres, pileg, sudah biasa. Mudah-mudahan dengan modal itu semua, kita bisa menyelenggarakan pilkada di Sumatera Utara bisa berjalan lancar, Mhm. sukses, aman, dan demokratis. Baik. Tentu menuju ke sana, Mhm. ada upaya-upaya yang kita lakukan. Tadi antaranya kita memperkuat koordinasi kita. Dengan penyelenggara, dengan KPU Bawaslu, kita harus perkuat. Kita pemerintah mendukung. Forkopimda juga sama-sama, masyarakat juga sama-sama, tokoh agama, tokoh masyarakat, kita lakukan sosialisasi, juga kita ajak untuk bisa berperan aktif dalam rangka mensukseskan pilkada. Khususnya menjaga situasi yang aman, kondusif, dan harmoni di Sumatera Utara. Nah, bagaimana Bapak memastikan netralitas ASN nih Pak dalam pilkada ini? Nah, ini yang selalu menjadi tugas kita, Mhm. pemerintah. Mhm. Tugas pemerintah adalah harus memastikan bahwa ASN itu bisa netral di dalam pelaksanaan pilkada. Ya. Tentu saya sebagai gubernur harus memastikan seluruh ASN di provinsi harus netral. Saya juga selaku pembina kabupaten kota juga harus juga memastikan dan mengajak ASN di kabupaten kota juga bisa netral dan profesional dalam melaksanakan tugasnya. Tidak ikut berpolitik praktis.
service. Jadi melaksanakan tugas kepemerintahan tetapi juga mendukung pelaksanaan pilkada di semua daerah yang ada di Sumatera Utara. Oke, baik Pak. Ini sebelum kita masuk ke sesi closing statement Bapak, saya mau minta triknya dulu nih Pak. Hmm. Bapak sudah pernah jadi PJ Sulawesi Utara, PJ Gub Sulawesi Utara, PJ Gubernur Sumatera Selatan, Iya, sekarang PJ Gubernur Sumatera Utara. Sudah berulang kali ya Pak ya. iya. Ini dengan PR yang begitu banyak tadi ada 111 indikator, waktunya singkat. Bagaimana cara supaya seorang PJ atau pejabat kepala daerah yang dalam waktu singkat itu mampu memenuhi target? Padahal kan ini daerah baru, Iya, harus adaptasi. Anak buah juga baru semua. Ini iya. gimana Pak caranya? Iya, Triknya? ini penting Mbak Rini. Iya, Jadi yang paling pertama kita bekerja harus bersama-sama. iya. Kita harus kompak, harus bersatu dan satu visi, satu misi, satu Mhm. persepsi. Oleh karena itu, saya banyak melaksanakan gerakan-gerakan serentak. Ini Oke, menyatukan seluruh komponen, seluruh elemen masyarakat. Kedua, kita juga harus bergerak cepat. Tidak bisa oke. lagi kita berlambat-lambat, menunda-nunda. Maka saya sering mengistilahkan di Sumatera Utara tidak ada besok, semua hari ini. Yang bisa kita kerjakan hari ini, kita kerjakan hari ini, kita tuntaskan hari ini. Karena besok sudah ada pekerjaan lain lagi. Selain cepat, kita juga harus fokus. Jadi kita tugas-tugas kita yang sudah kita laksanakan itu harus fokus, harus kita kawal, dan kita juga harus detil, kita harus cek, monitor. Gitu. Maka dari itu semua, leadership, kepemimpinan itu sangat penting. Maka peran pemimpin di semua level itu termasuk salah satu kunci keberhasilan dalam mengawal seluruh program. Kepala daerah, kepala dinas, bupati wali kota, camat, lurah itu kan Iya. kepala-kepala. Forkopimda itu kan kepala-kepala. Mhm. Jadi seorang kepala, seorang pemimpin itu harus memberikan, mengarahkan, Hmm. mengawal, melakukan evaluasi, mengecek, gitu, mengarahkan. Itu semua yang harus kita lakukan. Maka di Sumatera Utara dengan kekuatan yang bersama-sama ini, dengan kerja cepat kita, dengan kerja keras kita, mudah-mudahan bisa maksimal. Dan juga yang penting dalam bekerja jangan bekerja biasa-biasa saja. Luar Kalau biasa. hasilnya mau maksimal harus luar biasa. Jangan Hmm. bekerja biasa-biasa saja. Kalau bekerja biasa-biasa saja tentu hasilnya biasa saja. Kalau mau Oke. lebih, kita juga harus lebih keras, lebih cepat, lebih fokus, lebih kompak. Berarti serentak, Ya, ya, bergerak cepat, serentak, cepat, fokus, fokus, detail, detil, jadilah pemimpin yang sesungguhnya gitu ya, ya. dan harmoni. Harmoni. Oke, baik, Pak. Menarik sekali ya pemirsa perbincangan kita hari ini sehingga kita bisa langsung dapat update nih dari Pak Fatoni sebagai pejabat Gubernur Sumatera Utara langsung tentang bagaimana Sumatera Utara saat ini dan dalam menyongsong event-event besar PON dan Pilkada di Sumatera Utara. Baik, sekarang mari kita dengarkan pernyataan penutup atau closing statement dari Bapak Fatoni. Silakan, Bapak. Ya, Sumatera Utara ini provinsi yang besar. Mhm. Luas wilayahnya termasuk terbesar di Indonesia, jumlah penduduknya, potensinya sangat banyak, kemudian posisinya sangat strategis, kita menjadi pintu gerbang Indonesia, penerbangan internasional banyak sekali, perwakilan negara sahabat ada 18, kita ada konsulat yang ada di Sumatera Utara. Ini semua menjadi kekuatan kita. Terdiri dari banyak etnis, banyak suku, banyak agama, dan banyak latar belakang. Maka kekuatan ini harus kita kelola dengan baik. Maka kita perlu menciptakan sinergi, kolaborasi, kekompakan, kebersamaan, dan itulah yang kemudian menciptakan harmoni. Dari itu kemudian kita bergerak serentak, bergerak bersama-sama untuk melakukan percepatan pembangunan yang ada di Sumatera Utara. Kuncinya kita harus bersama-sama, bergerak cepat, dan bergerak serentak. Di Sumatera Utara harus berpantun, maka saya akan berpantun untuk seluruh pemirsa. Berwisata ke Brastagi, nikmati suasana dengan riang gembira. Mari kita ciptakan harmoni, kolaborasi, dan sinergi, bergerak serentak untuk membangun Sumatera Utara. Satu lagi, boleh? Tari Melayu indah memikat, diiringi musik penuh irama. PON dan Pilkada semakin dekat, mari kita sukseskan bersama. Wah, luar biasa sekali Pak pantunnya. Ada PON, ada pilkada,
menyemangati kita semua. Baik, terima kasih Pak Fatoni sudah berkunjung ke Tempo dan berbagi informasi dalam program Teras Negeri. Ya, terima kasih Mbak Rini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi, bisa berbagi lagi, dan sukses selalu untuk Tempo. Amin, terima kasih Bapak. Baik pemirsa, demikian bincang-bincang kita bersama penjabat Gubernur Sumatera Utara Bapak Agus Fatoni. Program Teras Negeri akan kembali dengan sejumlah kepala daerah yang memberi inspirasi untuk kemajuan negeri. Saya Rini Kustiani beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.